Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Visi Salahari Mursi dengan NPM 240320102222. Saya ingin menjelaskan mengenai materi fungsi kompleks yang ada di mata kuliah Kalkulus 3. Apa sih fungsi kompleks itu? Fungsi kompleks adalah pemetaan yang menghubungkan setiap bilangan kompleks pada suatu himpunan dengan bilangan kompleks lainnya dalam himpunan hasil. Fungsi ini melibatkan komponen real dan imajiner, sehingga memiliki perilaku yang lebih kaya dibandingkan fungsi real biasa. Dalam analisis kompleks, fungsi kompleks dipelajari berdasarkan sifat kontinuitas, diferensiabilitas, dan perilaku pemetaannya pada bidang kompleks. Konsep ini penting karena dapat mempresentasikan berbagai fenomena matematis dan fisika secara lebih efisien. Fungsi kompleks juga digunakan untuk menyederhanakan model perhitungan yang sulit jika hanya menggunakan bilangan real. Oleh karena itu, fungsi kompleks menjadi salah satu konsep dasar yang sangat penting dalam kajian matematika lanjutan. Nah, di sini ada rumus fungsi kompleks. Fungsi kompleks yang pertama yaitu rumus bentuk bilangan kompleks, di mana rumusnya yaitu Z sama dengan X plus IY. Rumus ini menunjukkan bahwa bilangan kompleks terdiri dari bagian real X dan bagian imaginary Y. Lalu rumus yang kedua adalah rumus modulus bilangan kompleks, yaitu Z mutlak sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Rumus ini menyatakan besar atau jarak bilangan kompleks dari titik asal. Rumus ketiga ada rumus persamaan Cauchy-Riemann, yaitu du per dx sama dengan dv per dy, dan du per dy sama dengan min dv per dx. Rumus ini menjadi syarat sebuah fungsi kompleks fz dapat diturunkan secara analitik. Keempat, ada rumus definisi turunan fungsi kompleks, di mana f aksen z sama dengan lim delta z ke 0. Fz plus delta z dikurang Fz per delta z. Rumus ini menyatakan limit tersebut harus bernilai sama dari semua arah agar fungsi benar-benar memiliki turunan pada titik tersebut. Selanjutnya ada contoh soal, di mana hitung hasil dari akar 3 ditambah I dikali 1 dikurang I akar 3. Untuk langkah pertama, kita menggunakan bilangan pertama, yaitu akar 3 plus I, di mana kita menghitung modulis R1, di mana rumusnya itu akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sehingga akar 3 plus 1 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Lalu kita hitung argumen tetanya di mana tan teta sama dengan Y per X. Sehingga 1 per akar 3 sama dengan akar 3 per 3. Karena X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 di kuadran 1, maka teta sama dengan 30 derajat. Dan jika kita ubah ke radian, hasilnya adalah pi per 6. Lalu untuk bentuk polarnya, Z1 sama dengan 2 kali cos 30 derajat ditambah I sin 30 derajat. Langkah kedua, kita menggunakan bilangan kedua, yaitu 1 dikurang I akar 3. Kita hitung modulus R2 di mana rumusnya itu akar X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat menghasilkan akar 1 kuadrat ditambah min akar 3 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 2. Lalu kita menghitung argumen tetanya di mana tan teta 2 sama dengan Y2 per X2 sama dengan min akar 3 per 1 sama dengan min akar 3. Karena X lebih besar dari 0 dan Y kurang dari 0 di kuadran 4, maka teta 2 sama dengan 300 derajat. Bentuk polar Z2 sama dengan 2 dikali cos 300 derajat plus I sin 300 derajat. Lalu langkah ketiga itu modulus hasil di mana dari dua bilangan yang sudah kita lakukan perhitungan di langkah satu dan kedua kita kalikan. Di mana R sama dengan R1 dikali R2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu untuk argumen hasilnya sama seperti modulus di mana theta ditambah theta 1 ditambah theta 2 sama dengan 30 derajat plus 300 derajat. Sehingga menghasilkan 330 derajat. Hasil dalam bentuk polarnya yaitu Z sama dengan 4 dikali cos 330 derajat ditambah I sin 330 derajat. Untuk langkah keempat, yaitu cos 330 derajat menghasilkan akar 3 per 2 dan sin 330 derajat sama dengan min 1 per 2. Lalu untuk Z sama dengan 4 dikali akar 3 per 2 ditambah I dikali min 1 per 2. Sehingga hasilnya yaitu 2 akar 3 dikurang 2I.
Next. Selanjutnya ini ada contoh soal kedua, yaitu hitung hasil dari 1 plus I dibagi akar 3 kurang I. Nah, untuk langkah pertama kita lihat bagian pembilangnya yaitu 1 plus I. Kita menghitung modulusnya dengan rumus yang masih sama, yaitu R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi di sini R1 sama dengan akar 1 kuadrat plus 1 kuadrat sehingga menghasilkan akar 2. Lalu untuk argumennya yaitu ada θ1 di mana rumusnya tetap sama yaitu tan theta sama dengan Y per X sehingga 1 per 1 sama dengan 1. Karena X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 di kuadran 1, maka theta sama dengan 45 derajat. Untuk bentuk polarnya yaitu akar 2 dikali cos 45 derajat ditambah I sin 45 derajat. Lalu untuk langkah kedua kita fokus ke bagian penyebutnya di mana akar 3 dikurang I. Lalu untuk modulusnya yaitu akar 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat di mana hasilnya yaitu 2. Lalu untuk argumennya yaitu tan theta sama dengan min 1 per akar 3 sehingga hasilnya yaitu min akar 3 per 3. Karena X lebih dari 0 dan Y kurang dari 0 di kuadran 4, maka theta 2 sama dengan 330 derajat. Untuk bentuk polar langkah kedua ini yaitu 2 dikali cos 330 derajat ditambah I sin 330 derajat. Lalu untuk langkah ketiga yaitu modulus hasil di mana R sama dengan R1 dibagi R2 sama dengan akar 2 dibagi 2 sama dengan akar 2 per 2. Lalu untuk argumen hasil Theta sama dengan θ1 dikurang θ2 sama dengan 45 derajat dikurang 330 derajat menghasilkan min 285 derajat. Karena argumen harus antara 0 dan 360 derajat, maka kita tambahkan 360 derajat. Sehingga θ sama dengan min 285 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 75 derajat. Hasil dalam polar yaitu Z sama dengan akar 2 per 2 dikali cos 75 derajat ditambah I sin 75 derajat. Untuk langkah keempat yaitu ada cos 75 derajat itu menghasilkan akar 6 dikurang akar 2 per 4. Dan untuk sin 75 derajat menghasilkan akar 6 tambah akar 2 per 4. Untuk nilai Z-nya dari akar 2 per 2 dikali akar 6 dikurang akar 2 per 4 ditambah I akar 6 plus akar 2 per 4 menghasilkan akar 3 kurang 1 per 4 ditambah I akar 3 plus 1 per 4. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Bilangan kompleks dapat dinyatakan dalam bentuk rektangular maupun polar sehingga memudahkan proses analisis dan perhitungan. Rumus dasar seperti Z sama dengan X plus IY, lalu ada modulus Z mutlak, serta aturan argumen menjadi fondasi untuk memahami sifat dan posisi bilangan kompleks pada bilangan kompleks. Persamaan Cauchy, Riemann, dan definisi turunan juga menunjukkan bahwa fungsi kompleks memiliki sifat analitik yang khas dan berbeda dari fungsi real biasa. Penggunaan bentuk polar sangat membantu karena operasi perkalian dan pembagian cukup dilakukan dan mengalihkan atau membagikan modulus serta menjumlahkan atau mengurangkan argumen. Hasil perhitungan kemudian dapat dikonversi kembali ke bentuk rektangular untuk memperoleh nilai akhirnya secara jelas. Secara keseluruhan, konsep dan operasi bilangan kompleks memberikan cara yang lebih sistematis dan efisiensi dalam menyelesaikan berbagai perhitungan matematis yang melibatkan imajiner. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek. Eh, oh iya.